Hai, apa kabar? Sehat selalu untuk kalian. Welcome back. Kali ini kita akan rangkum film dari Thailand. Film ini berjudul Bikeman yang dirilis pada tahun 2018, bergenre drama komedi romantis. Langsung aja kita cus. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, ada baiknya subscribe dulu ya, agar kita bisa berteman dan berbagi cerita seru lainnya. Kisah ini menceritakan seorang cowok bernama Sakarin yang diperankan oleh Pacara Chiratifat yang berobsesi menjadi seorang pegawai bank untuk membanggakan orang tuanya. Dia tinggal bersama ibu dan neneknya karena ayahnya sudah meninggal. Sakarin jugalah yang menjadi tulang punggung keluarga setelah lulus sekolah. Tiap pagi dia berangkat dari rumahnya dengan memakai baju seragam kebanggaannya, yaitu seragam kerja sebuah bank. Untuk sampai di tempat kerjanya, ia harus naik perahu dan kereta api. Sesampainya di stasiun, ia pun mencari toilet untuk berganti baju. Ya, baju seragam yang sebenarnya adalah jaket oranye alias jaket tukang ojek. Rutinitas sehari-harinya adalah tukang ojek di sebuah pangkalan. Sakarin ini mempunyai kelebihan bisa mengenali motor hanya dari suara mesinnya, baik itu merek maupun tahun pembuatannya. Ini membuat kagum teman-temannya sesama driver. Saat sedang menunggu penumpang, tiba-tiba datanglah seorang cewek cantik dan imut yang membuat si isi pangkalan terpesona. Ternyata Sakarin mengenalnya. Dia adalah teman lama Sakarin waktu masih sekolah. Namanya Jai yang diperankan oleh Sanantacat Tanapat Pisal. Jai ini sedang berjalan menuju pangkalan ojek untuk mengantarkannya ke kantornya di sebuah bank di kota tersebut. Sakarin berusaha menghindar karena jika bisa ketahuan, harga dirinya bisa jatuh di depan temannya kalau sampai ketahuan dirinya cuma jadi tukang ojek. Dan apesnya, ternyata si Sakarin yang dapat giliran mengantar cewek itu. Tapi apa daya, saat berada di motor, ternyata cewek itu mengenalinya. Sakarin pun cuma bisa tersenyum kecut. Apes gua katanya ya. Sesampainya di kantornya, tanpa diduga si cewek ini berkata bahwa ia sungguh senang bisa ketemu dengan teman lamanya kembali, walau Sakarin masih tetap minder dengan keadaannya. Kedatangan si Jai di kantor disambut oleh asisten manajer yang merupakan pacarnya yang bernama E. Dia marah-marah karena Jai datang terlambat. Bisa juga ya cowok lekong gitu dapat cewek cantik yang cakep begini. Usaha Sakarin untuk menutup profesi aslinya semakin berat. Ketika paman Prica, tetangganya yang rada bawel yang seorang pensiunan polisi, akan membuka toko boneka di kota tempat Sakarin biasa mencari nafkah untuk mengojek. Dari pertemuannya dengan paman Prica di kereta api, sampai-sampai tidak sengaja bertemu dengan ibunya di jalan, hampir saja membuat rahasianya terbongkar. Hingga di suatu hari secara tidak sengaja saat mau mengantarkan cek milik pelanggannya ke bank, Sakarin terlibat masalah dengan seseorang yang ternyata adalah anak dari paman Prica tetangganya. Karena takut identitasnya terbongkar, Sakarin pun melarikan diri. Tapi ternyata tiba-tiba ditangkap oleh polisi. Jadi saat mengejar Sakarin anak tetangganya tersebut, dia memukul seorang security yang berjaga di depan bank. Dan security inilah yang melaporkannya kepada polisi. Tetapi disangkanya Sakarin lah yang memukul hingga dialah yang ditangkap oleh polisi tersebut. Apa daya, Sakarin pun tidak dapat mengelak dan harus membayar denda agar tidak masuk penjara. Sakarin pun mengalah akan membayar dendanya. Tapi sungguh sial memang. Ternyata dompetnya tertinggal di rumah. Dengan terpaksa, Sakarin pun menelpon Jai untuk meminjam uang untuk membayar denda. Untungnya, temannya yang cantik itu ternyata juga baik dan dengan senang hati membantunya. Saat pulang ke rumah, ia khawatir luka di wajahnya akan dicurigai. Sakarin pun berpura-pura jatuh terpeleset di teras rumahnya. Tapi sayangnya, ibunya yang baru pulang dari mengantarkan cucian laundry milik pelanggannya ikut juga terpeleset. Hal ini menyebabkan mesin cucinya terjatuh dan rusak. Kerusakan ini tidak bisa diperbaiki dan harus membeli yang baru. Jika tidak,
usaha laundry ibunya ini tidak bisa berjalan. Sakarin pun terpaksa berusaha meminjam uang lagi pada Jai. Dan Jai pun memberi pinjaman, asal bisa dapat ojek gratis tiap hari. Sakarin pun menyanggupinya, karena ini kesempatan juga supaya bisa PDKT. Suatu hari ibunya Sakarin ingin mengenal teman-teman anaknya dan mengajak mereka untuk makan bersama di rumahnya. Diajaklah teman-teman ojek pangkalannya yang bernama Bagong dan Weng Ai dengan berpakaian seperti pegawai bank. Mereka berpura-pura menjadi teman sekantornya yang berada di bagian kredit dan valuta asing. Tetapi walaupun mereka berusaha tampil sempurna, tetap saja timbul kecurigaan di hati orang tua Sakarin. Lalu Weng Ai dan Bagong berinisiatif untuk memberi obat pada minuman Paman Prica agar kecurigaannya tidak semakin besar dan identitas mereka tidak terbongkar. Obat tersebut pun mulai bereaksi di tubuh mereka. Paman Prica dan Weng Ai yang disuruh mencicipi minuman tersebut mulai melakukan hal-hal konyol di luar kendali mereka. Sementara itu, Jai sering berselisih paham dengan pacarnya tentang masalah pekerjaan di kantor. Karena pacarnya adalah atasannya, sehingga ia tidak bisa melawan. Hal inilah yang sering membuatnya sedih. Tetapi kehadiran Sakarin bisa mengobati rasa sedih di hatinya. Untungnya Jai ini bukanlah tipe orang yang tinggi hati, sehingga tidak merasa malu bergaul dengan seorang driver. Bahkan untuk menghibur hatinya, ia ikut mengantarkan barang bersama Sakarin. Jai pun memuji Sakarin bahwa pekerjaannya sangat luar biasa. Ah, masa iya ada cewek kayak gini ya zaman sekarang? Gak mungkin kayaknya ya. Ya, oke lanjut. Jai mengungkapkan bahwa dirinya merasa bosan bekerja di zona nyaman dan hanya duduk di balik meja seperti sekarang. Ia mengungkapkan keinginannya untuk bisa menjadi seorang pilot. Di saat inilah Sakarin melancarkan gombalan-gombalannya pada cewek yang disukainya sejak masih kecil tersebut. Tapi alangkah sayangnya cewek ini ternyata sudah punya pacar. Pada malam harinya, Jai mengajak Sakarin untuk ketemuan pada esok harinya. Ternyata ada misi yang sedang dilakukan Jai untuk memastikan kecurigaannya pada pacarnya. Jai dibantu oleh Sakarin dan teman-teman akrabnya, yaitu lagi-lagi Bagong dan Weng Ai. Ternyata benar saja, pacarnya sedang berselingkuh dengan teman sekantornya. Meledaklah kemarahan Jai dan mengusir wanita tersebut keluar dari kamarnya tanpa pakaian. Jai pun meminta putus dan berakhirlah hubungan mereka. Masalah kembali muncul saat ibu Sakarin yang mantan penyanyi Tempo dulu itu diundang untuk bernyanyi di sebuah pesta pergantian direktur, yaitu pergantian direktur Bank NCB, di mana direktur yang baru tersebut adalah teman ayah Sakarin yang pada masa hidupnya merupakan manajer sebuah bank. Sakarin harus kembali berpura-pura ikut di pesta tersebut dan akan diperkenalkan dengan sang direktur. Saat mereka bertemu, teman ayahnya ini juga mempunyai keponakan yang bekerja di bank tersebut yang akan diperkenalkan dengannya. Tapi tak disangka ternyata keponakannya adalah si E, mantan pacar Jai yang pernah digerebeknya karena berselingkuh. Kekhawatirannya semakin memuncak. Mungkin inilah saatnya rahasia yang selama ini disimpannya akan terbongkar di depan orang banyak, termasuk Jai, cewek pujaannya, dan ibu yang dicintainya. Keringat dingin pun sudah menetes deras dari mukanya. Tapi tiba-tiba Jai muncul di sampingnya dan mengajak Sakarin pergi. Ternyata inilah strategi Jai untuk menyelamatkan Sakarin. Hingga di suatu ruangan, Jai menginterogasi Sakarin, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa Sakarin memakai seragam bank seperti dirinya. Sakarin pun menjelaskan bahwa semenjak lulus tahun yang lalu, dia sudah mencoba melamar kerja ke bank sebanyak 21 kali, tetapi selalu gagal dan gagal. Sementara dia adalah lelaki satu-satunya di keluarganya, tapi tidak bisa membuat keluarganya bangga. Lalu Jai bertanya, kenapa harus bekerja di bank? Padahal kerja di bank itu tidaklah keren. Lalu Sakarin menjelaskan bahwa ayahnya dulu adalah manajer di bank dan menjadi kebanggaan seluruh keluarga. Ayahnya segala-galanya bagi mereka,
Jadi setelah ayahnya tiada, dialah yang akan menggantikan posisinya di hati keluarga. Tentulah keluarganya akan malu jika tahu dirinya hanya menjadi tukang ojek. Jai meminta Sakarin untuk jangan lagi berpura-pura. Tetapi saat percakapan itu, mantan pacar Jai menguping pembicaraan mereka. Dan saat akan menuruni tangga, tidak sengaja si E ini tertabrak oleh Weng Ai dan membuatnya terjatuh dan harus dilarikan ke rumah sakit karena pingsan. Keesokan harinya, Sakarin terus meminta maaf pada Jai dan mengaku salah atas kebohongannya selama ini. Dan mereka akhirnya ketemuan lagi. Jai meminta agar Sakarin mewujudkan kebohongannya menjadi sesuatu yang nyata, yaitu dengan melamar kerja lagi dan hingga akhirnya bisa kerja di bank. Kebetulan di tempatnya bekerja sedang membuka lowongan besar-besaran. Sakarin awalnya tidak mau menurut, percuma karena akan gagal lagi dan gagal lagi menurutnya. Sudah cukup baginya 21 kali gagal. Tetapi Jai terus memberinya motivasi dan akhirnya luluh juga si Sakarin dan mau mencobanya lagi. Akhirnya setiap hari Jai membimbing Sakarin untuk terus belajar. Setelah melaksanakan tes masuk, tibalah waktunya pengumuman karyawan yang lulus melalui internet. Dan hasilnya, Sakarin tetap saja tidak lulus. Jai dan Sakarin pun sedih dengan kenyataan itu. Sementara itu si E yang dendam pada Sakarin sedang menuju rumahnya untuk mengungkapkan rahasia gelapnya tentang dirinya kepada ibunya. Sakarin yang mendengar kabar itu lalu memacu motornya untuk menghalangi si E dengan cepat. Sampai-sampai ia mengalami kecelakaan. Tetapi ia dapat bangkit dan kembali memacu motornya. Sementara itu, si A sudah sampai di rumah ibunya. Tetapi akibat kecelakaan sebelumnya, ucapan mantan pacar Jai ini tidak jelas didengar dan membuat ibunya bingung. Dan menyuruhnya menulis saja ucapannya di atas kertas. Saat Sakarin tiba di depan rumahnya, tiba-tiba neneknya jatuh pingsan. Sakarin dan ibunya lalu segera membawa ke rumah sakit menggunakan sepeda motor. Karena kondisinya yang mengkhawatirkan, Sakarin memacu kembali motornya sampai membahayakan keselamatannya. Saat sedang menunggu neneknya dirawat, Sakarin meminta maaf pada ibunya yang akhirnya tahu bahwa selama ini dia berbohong dengan mengaku menjadi pegawai bank. Ibunya memang marah, tapi bukan karena profesinya, tetapi karena kebohongannya selama ini. Dan ibunya pun memendam sebuah rahasia bahwa ia selama ini sudah tahu bahwa Sakarin hanyalah menjadi tukang ojek. Jadi pada saat itu setelah pengumuman penerimaan di bank, ibunya membuntuti Sakarin dan mengikuti perjalanannya. Sampai tiba di pangkalan ojek, ibunya pun kaget bahwa anaknya ternyata mencari nafkah di tempat itu, bukanlah bekerja di bank. Tetapi ibunya tidak marah dan justru merasa kasihan dan sedih pada Sakarin. Jadi terharu juga sih lihatnya. Ya itulah kasih sayang seorang ibu, apapun keadaan anaknya bisa menerima. Ibunya mengungkapkan kebanggaannya karena Sakarin mempunyai rasa tanggung jawab yang besar pada keluarga. Inilah momen mengharukan yang ada di film ini. Setelah sebelumnya perut kita dikocok atas tingkah-tingkah konyolnya. Saat neneknya sudah sembuh, tiba saatnya untuk membayar biaya rumah sakit. Ya lumayan mahal juga ternyata. Saldo di ATM pun tidak cukup untuk membayarnya. Di saat kebingungan, tiba-tiba Jai menelpon dan ternyata sudah berdiri di belakangnya. Ternyata Jai sudah tahu bahwa Sakarin sedang kesulitan membayar biaya rumah sakit dari teman-temannya. Lalu muncullah teman-teman sesama driver ojeknya. Mereka adalah pahlawan bagi sahabatnya ini. Mereka datang dengan membawa uang hasil patungan untuk membantu Sakarin membayar rumah sakit. Memang luar biasa solidaritas mereka. Sama ya kayak di negara kita. Mereka pun pulang kembali ke rumahnya. Tetapi saat di perahu, Sakarin menerima telepon dari bank bahwa namanya masuk menjadi calon karyawan di bank NCB dan harus mulai masuk minggu depan.
Keluarganya pun ikut senang mendengar kabar bahagia tersebut. Tetapi ia merahasiakan kabar tersebut dari Jai. Hari pertama masuk kerja pun dilalui dengan rasa senang dan bangga. Dan dia akan memberi kejutan pada Jai. Kehadirannya disambut heran oleh security bank tersebut. Karena biasanya ia datang sebagai tukang ojek, tapi kini datang sebagai karyawan. Lalu seniornya di bank tersebut menjelaskan posisi dan jabatannya di bank tersebut dan disuruh untuk membereskan meja yang akan digunakannya sebagai tempat bekerja. Tetapi alangkah kagetnya melihat meja yang akan dipakainya adalah meja tempat bekerja Jai. ID cardnya pun masih menggantung di meja tersebut, dan seniornya menjelaskan bahwa karyawan yang sebelumnya sudah mengundurkan diri dan barang-barangnya belum diambil. Sakarin pun berusaha menghubungi Jai. Ia menduga bahwa Jai sengaja mengundurkan diri untuk mengosongkan posisinya agar Sakarin bisa bekerja di bank tersebut. Dan mereka pun akhirnya janjian untuk bertemu saat jam istirahat makan siang. Akhirnya Jai menjelaskan bahwa ia mengundurkan diri karena akan menggapai cita-citanya. Film ini pun berakhir. Loh, kok nggak ada adegan mereka jadian sih? Nah, tenang. Ada sambungan film ini, yaitu Bikeman 2, di mana kisah mereka akan lebih seru. Simak, oke? Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai alur cerita film ini. Terima kasih. Bye.